Dalam perkembangan kurikulum keperawatan, dipengaruhi oleh perkembangan iptek dan juga kebutuhan akan pelayanan keperawatan kepada pasien menjelang ajal, baik kepada pasien juga kepada keluarga. Oleh karena itu, setiap mahasiswa keperawatan wajib mengambil mata kuliah keperawatan paliatif sehingga mereka dibekali ilmu untuk menghadapi pasien-pasien paliatif dan menjelang ajal. Ini adalah tugas akhir daripada mahasiswa tersebut di tahun 2020 masa pandemi. Hai teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat aja kan di rumah? Nah, kita sekarang akan belajar sama-sama tentang apa sih keperawatan paliatif itu. Yuk, sama-sama kita belajar. Perawatan paliatif itu adalah pelayanan kepada pasien dengan penyakit yang tidak dapat atau penyakit itu tidak bereaksi lagi terhadap pengobatan kuratif, atau biasanya kita bisa mengerti dengan penyakitnya itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi melalui pengobatan secara medis. Nah, dengan penyakit-penyakit ini contohnya kita bisa ketahui contohnya seperti kanker, HIV/AIDS, atau tumor yang ganas, atau kanker, contohnya kanker hati, kanker pankreas, dan lain-lain. Banyak pengertiannya, banyak juga jenis-jenis penyakit yang akan kita pelajari tentang perawatan paliatif. Tapi dia akan lebih berfokus kepada bagaimana cara kita merawat mereka, bukan untuk penyembuhan mereka, tapi untuk mempersiapkan diri mereka bagaimana mereka akan menerima kematiannya mereka nantinya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan perawatan paliatif. Nah, tujuan perawatan paliatif tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menghadapi setiap penyakit yang diderita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan tenang dan nyaman tanpa merasa tertekan atas penyakit yang diderita, baik secara fisik seperti nyeri, mual, muntah, baik pun secara psikologis yang berbasis spiritual. Nah, tujuan dari perawatan paliatif juga biasanya untuk mengurangi penderitaan pasien. Setelah itu untuk memberikan support kepada keluarganya. Walaupun pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal dia sudah siap secara psikologis dan spiritual serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Tempat perawatan paliatif. Di mana sajakah tempat perawatan paliatif itu? Baik, yang pertama rumah sakit. Rumah sakit yaitu untuk pasien yang harus mendapatkan perawatan atau pengawasan yang ketat, seperti tindakan khusus atau perawatan khusus yang harus diberikan. Kemudian yang kedua, puskesmas. Puskesmas yaitu untuk pasien yang harus memerlukan pelayanan kesehatan, rawat jalan. Kemudian yang ketiga, rumah singgah atau hospice. Rumah singgah atau hospice ini untuk pasien yang tidak memerlukan perawatan atau pengawasan yang ketat, tetapi belum dapat dirawat di rumah sakit karena masih memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Kemudian rumah pasien. Rumah pasien ini untuk pasien yang tidak memerlukan perawatan atau pengawasan yang ketat, tindakan khusus atau keterampilan perawatan yang tidak mungkin dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Hospice. Hospice adalah sebuah pelayanan yang terkoordinasi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit terminal yang memungkinkan pasien tersebut sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Hospice tidak hanya memberikan pelayanan secara medis, tetapi juga dapat memberikan pelayanan secara sosial, emosional, dan spiritual. Tujuan dari perawatan hospice adalah untuk membantu pasien melewati hari-hari terakhir kehidupannya dengan kualitas hidup sebaik mungkin. Perawatan hospice menekankan pendekatan pribadi dengan pasien. Pasien dibuat senyaman mungkin untuk melewati hari-hari terakhir kehidupannya. Perawatan ini bisa juga tidak dilakukan di rumah sakit, tapi bisa di rumah, agar pasien merasa lebih nyaman. Perawatan hospice merupakan perawatan alternatif bagi pasien dengan penyakit kronis agar pasien dan anggota keluarga yang merawat pasien dapat menjalani proses pengobatan dengan baik. Pelayanan hospice yang tersedia di rumah dilakukan oleh para relawan yang sudah terlatih, sedangkan di rumah sakit
Pelayanan hospice dilakukan oleh para tenaga medis seperti perawat, dokter, rohaniawan, dan para tenaga medis lainnya. Tim keperawatan paliatif itu terdiri dari dokter, perawat, dan ahli gizi, apoteker, dan juga terapis. Mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga pasien. Penyakit yang paling banyak adalah penyakit kanker stadium akhir atau kanker yang tidak bisa lagi dijalani tindakan operatif, atau mungkin kondisi pasien yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kemoterapi. Penyakit yang kedua adalah penyakit infeksi yang cukup berat. Biasanya penyakit infeksi ini sudah tidak bisa lagi dilawan oleh daya tahan tubuh pasien, sehingga udah gak mempan lagi pakai antibiotik. Karena mungkin ternyata sudah terjadi resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Selain itu ada penyakit gagal ginjal, gagal jantung, diabetes, dan juga HIV/AIDS, stroke, dan penyakit degeneratif seperti osteoporosis dan Alzheimer. Kapan pasien dapat menerima perawatan paliatif? Perawatan paliatif diberikan ketika pasien sudah tidak responsif terhadap pengobatan kuratif. Namun, seharusnya perawatan paliatif sudah bisa diberikan pada saat pasien terdiagnosa dengan penyakit yang mengancam jiwa. Biasanya, perawatan paliatif diberikan kepada pasien yang menderita penyakit kronis stadium lanjut yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dapat dilakukan dengan cara pendekatan baik dari sisi psikologis, psikososial, mental, dan spiritual pasien, sehingga membuat pasien lebih tenang, bahagia, serta nyaman ketika menjalani pengobatan. Perawatan paliatif tidak berhenti ketika pasien sudah meninggal, tetapi masih diteruskan dengan memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang masih berduka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pain management atau penanganan pada nyeri di keperawatan paliatif. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan nyeri ini. Nah, nyeri dapat disebabkan oleh penyakit itu sendiri atau efek samping dari kemoterapi atau terapi yang diterima. Nah, penanganan pada nyeri di keperawatan paliatif ini berguna untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri yang dapat pada pasien. Penanganan pada nyeri ini terdapat pendekatan atau strategi-strategi yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah farmakologikal. Farmakologikal ini adalah obat yang digunakan untuk memblok stimulus nyeri agar tidak memberikan sinyal kepada otak bahwa itu nyeri. Nah, contoh-contoh obat-obatannya adalah seperti analgesik narkotika, analgesik lokal, analgesik yang dikontrol oleh pasien, dan yang terakhir adalah obat-obatan non-steroid. Yang kedua adalah manajemen nyeri non-farmakologikal. Apa sih manajemen nyeri non-farmakologikal? Jadi, manajemen nyeri non-farmakologikal itu adalah merupakan upaya-upaya yang mengatasi atau menghilangkan rasa nyeri dengan menggunakan pendekatan non-farmakologi. Antara lain itu ada distraksi, relaksasi, kemudian massage, kemudian ada akupuntur oleh akupunturis, kemudian ada terapi musik, pijat, dan guided imaginary yang dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya atau bisa disebut dengan terapis. Terima kasih. Pada saat ini kita akan membahas tentang diet paliatif. Diet paliatif ini bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi antara keluarga pasien dengan tim medis untuk memenuhi kualitas kehidupan si pasien ini. Lalu bagaimana sih caranya itu? Yang pertama, memberikan porsi makan bagi pasien dalam porsi yang kecil atau sedang tetapi sering. Jadi bagi dalam sehari itu makan 6-8 kali. Lalu bisa juga kita dengan memberikan cairan yang cukup untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Lalu kita juga bisa
mengurangi makanan-makanan yang berlemak atau terlalu berminyak atau makanan yang susah untuk dicerna. Nah, kita juga bisa membantu pasien dalam melakukan aktivitas-aktivitas olahraga kecil untuk membantu dietnya. Lalu jenis-jenis makanan apa saja sih yang dibutuhkan oleh pasien paliatif ini dalam memenuhi nutrisinya? Yaitu makanan yang berprotein tinggi, berserat tinggi, dan karbohidrat yang cukup. Misalnya seperti daging-dagingan, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, tahu, tempe, telur. Nah, itu bisa membantu dalam memenuhi asupan nutrisi pasien sekaligus diet yang sedang dia jalankan. Nah, selanjutnya perawatan rongga mulut bagi pasien paliatif yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama sikat gigi. Membersihkan gusi dan juga gigi memerlukan sikat gigi yang halus dan lembut. Kemudian pasien paliatif perlu menyikat gigi 2-3 kali dalam sehari selama 2-3 menit. Kemudian yang kedua, pasta gigi. Pasta gigi dengan rasa tidak terlalu kuat agar tidak mengiritasi mulut. Kemudian pasta gigi perlu mengandung fluorid. Yang ketiga yaitu kumur-kumur. Pada pasien paliatif dianjurkan untuk berkumur-kumur 2-3 kali sehari setelah menyikat gigi dan tidak dianjurkan untuk menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol. Untuk perawatan gigi diperlukan konsultasi dengan dokter gigi dan mengevaluasi setiap 6 bulan. Manajemen perawatan luka pada perawatan paliatif. Pasien paliatif sangat memerlukan manajemen perawatan luka yang baik. Nah, perawatan luka yang baik ini juga sangat membantu untuk meringankan penderitaan fisik pasien yang tidak dapat disembuhkan atau pasien dengan terminal. Nah, perawatan luka itu adalah merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan fisik pasien, dan perawatan ini juga bisa sekalian untuk melakukan pendekatan yang melibatkan konseling dan kenyamanan yang berpusat pada pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, yang perlu dilakukan yaitu pertama, membersihkan luka tersebut. Yang kedua, yaitu mengobati luka. Dan ketiga, yang paling penting adalah melakukan perawatan nyeri dari luka tersebut. Nah, untuk melakukan perawatan luka ini, kita perlu dulu mengelola lukanya, seperti melakukan pengkajian pada luka tersebut. Nah, apa saja yang perlu kita kaji? Yang kita kaji pertama adalah riwayat dari luka tersebut. Sudah berapa lama luka tersebut ada? Yang kedua, luas dan lebar luka tersebut dan berada di sebelah mana luka tersebut berada. Yang ketiga, kita perlu tahu juga jenis dari luka tersebut, sehingga membantu kita memilih pengobatan yang tepat untuk luka ini. Yang keempat, kita mengkaji derajat dari luka tersebut. Yang kelima, yang paling penting, kita kaji nyeri dari luka tersebut. Nah, dengan kita kaji nyeri dari luka ini akan membantu kita untuk memberikan pengobatan bagi pasien sehingga pasien dapat mengatasi rasa nyeri tersebut, meningkatkan kualitas hidup pasien. Dukungan pada perawatan paliatif bisa kita dapatkan dari dukungan keluarga. Dukungan keluarga memberikan pengaruh pada perubahan psikologis pasien yang bisa didapat melalui perkembangan pengetahuan atau pendidikan pasien, emosional, dan faktor eksternal melalui perkembangan ekonomi, spiritual, dan latar belakang budaya. Nah, dukungan keluarga ini penting untuk perubahan psikologis pasien dengan cara memberikan bentuk kasih sayang kepada pasien, menerima perubahan-perubahan yang didapatkan pasien melalui penyakit yang diderita, dan membantu pasien untuk merubah hal yang negatif menjadi positif dan mempengaruhi pasien untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Kita masuk ke mekanisme coping. Mekanisme coping ini apa? Ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam individu ini. Faktor yang mempengaruhi mekanisme coping seorang pasien yaitu perkembangan usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kepribadian, kematangan sosial, status sosial ekonomi, keterampilan memecahkan masalah. Jika pasien memiliki coping yang baik atau adaptif, maka ia mampu menghadapi masalahnya dengan efektif dengan cara dapat menceritakan secara verbal, mengembangkan tujuan dan realistis,
dapat mengidentifikasi sumber-sumber mekanisme coping, mengidentifikasi alternatif strategi, memilih strategi yang tepat, dan mampu menerima dukungan dari orang lain serta mampu mengelolanya juga dengan baik. Bahas mengenai dukungan sosial. Nah, selama pasien menghadapi kondisi kesehatan yang kurang baik, biasanya pasien itu dihadapi dengan berbagai macam masalah dari berbagai aspek, yaitu aspek fisiologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, yang saya akan bahas mengenai aspek sosial. Dukungan sosial itu sangat penting bagi pasien yang sedang menjalani perawatan, karena itu dapat membantu proses penyembuhan pasien tergantung bagaimana pasien menyikapi dukungan yang diberikan. Nah, dukungan sosial itu datang dari keluarga, teman, tenaga medis, dan orang-orang di sekitar pasien. Oke, dukungan sosial itu harus diberikan secara efektif. Nah, untuk membantu meningkatkan psychological well-being pasien agar pasien dapat beradaptasi dengan penyakitnya. Nah, dukungan sosial itu harus diberikan secara efektif. Kalau tidak efektif, pasien akan merasa kompetensi serta kemandiriannya itu dianggap remeh. Dan dukungan sosial yang dimaksud yaitu emotional support, informational support, instrumental support, esteem support, dan companionship support. Dukungan sosial dibutuhkan untuk membantu pasien dalam menghadapi serta beradaptasi dengan penyakit yang dialaminya. Ada 5 bentuk dukungan sosial yang dapat kita berikan kepada pasien. Pertama, ada informational support, di mana pasien diberikan kejelasan mengenai kondisinya dan diberitahu bagaimana harus menghadapi kondisinya. Lebih baik ini dilakukan oleh tenaga medis. Yang kedua adalah instrumental support, di mana pasien mendapatkan pelayanan serta pengobatan yang baik. Yang ketiga adalah emotional support, di mana kita menyemangati pasien, kita menghiburnya, dan kita menenangkannya dalam menghadapi kondisi kesehatannya. Yang keempat, esteem support, yaitu kita mengatakan kepada individu bahwa ia diterima dan dihargai apa adanya. Yang kelima, companionship support, di mana individu menghabiskan waktu bersama orang lain dalam kegiatan yang sifatnya rekreasi atau menghibur. Dukungan spiritual dalam perawatan paliatif. Salah satu masalah yang paling sering muncul dalam pasien paliatif adalah distress spiritual, karena pasien tidak dapat memenuhi ritual keagamaan secara mandiri seperti biasanya. Oleh karena itu, perawat paliatif dapat membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien dengan cara yang pertama, mengidentifikasi kepercayaan positif yang dimiliki oleh pasien untuk membantu menghadapi situasi kesehatan saat ini. Yang kedua, menanyakan harapan-harapan dan rencana untuk kedepannya. Yang ketiga, menanyakan pasien apakah ingin dihadirkan pemuka agama atau tidak. Dan yang terakhir, yang keempat, memenuhi dan mendorong kebutuhan spiritual pasien sesuai dengan kemampuannya. Dukungan kultural dalam perawatan paliatif. Kultural atau budaya sangat mempengaruhi pasien dalam menanggapi penyakit, nyeri, dan kematian. Karena itu, dalam melakukan tindakan paliatif, perawat harus melihat latar belakang budaya pasien. Perawat dapat menanyakan pandangan pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan, apakah itu bertentangan dengan kebudayaan yang dianut pasien atau keluarga. Perawat juga harus dapat menghargai setiap keputusan yang pasien ambil didasarkan pada budaya mereka masing-masing. Misalnya, memahami bahasa yang pasien gunakan, berdiskusi bersama keluarga bagaimana acara pemakaman akan dilakukan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang klarifikasi terapi komplementer. Klarifikasi ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama adalah kategori mid body therapy. Mid body therapy ini yaitu memberikan intervensi dengan berbagai teknik untuk memfasilitasi kapasitas berpikir yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh. Misalnya atau perumpamaannya adalah yang pertama yoga, terus kemudian terapi musik, berdoa, journaling, kemudian biofeedback, kemudian homework, tai chi, dan yang terakhir adalah terapi seni. Terima kasih.
Terapi komplementer yang kedua adalah alternatif sistem pelayanan, yaitu sistem pelayanan kesehatan yang mengembangkan pendekatan biomedis yang berbeda dari Barat, misalnya pengobatan tradisional Cina, Ayurveda, pengobatan asli Amerika, Kundarismo, homeopati yang merupakan pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, dan juga ada naturopati yang merupakan ilmu kedokteran dan kesehatan yang melakukan pendekatan dan pengobatan sebisa mungkin secara natural, holistik, dan juga sebisa mungkin tanpa penggunaan obat-obatan kimiawi. Terapi yang ketiga adalah terapi biologis. Nah, biasanya terapi ini menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, dan dalam proses pembuatannya mereka membuat sedemikian rupa menjadi makanan atau minuman, bahkan produk-produk herbal lainnya yang dikelola dengan seperti mungkin. Bagi banyak masyarakat, mereka masih menggunakan terapi biologi sebagai alternatif pengobatan penyakit mereka karena bahan-bahan yang didapatkan dan harga pun sangat mudah untuk terjangkau. Terapi manipulatif dan sistem imun. Terapi manipulatif atau massage itu apa sih? Nah, terapi manipulatif ini adalah metode pijatan kuno sebagai pengobatan tradisional yang dipakai oleh masyarakat Cina, Eropa, dan Jawa. Terapi ini merupakan gerak seni tangan yang memakai tangan, ibu jari, dan jari telunjuk pada bagian-bagian yang lunak dengan prosedur manual atau mekanik yang dihasilkan secara metodis dengan tujuan menghasilkan efek fisiologis. Saya akan menjelaskan 4 terapi komplementer biofields. Yang pertama itu terapi sentuhan. Terapi sentuhan itu artinya memberikan stimulasi di bawah jaringan kulit dengan memberikan sentuhan dan tekanan untuk memberikan rasa nyaman, dapat mengurangi rasa cemas juga akibat nyeri. Terus cara kerja dari massage ini itu menyebabkan terjadinya pelepasan endorfin sehingga memblok transmisi stimulus nyeri. Terapi yang kedua itu ada Qigong-Weidan. Qigong-Weidan ini dari negara Cina. Dia itu ada minum obat juga herbal, pijat, akupuntur, dan terapi olahraga Qigong. Manfaat yang didapatkan dari terapi Qigong ini yang pertama itu rileks dan menghilangkan ketegangan, melancarkan peredaran darah, membangkitkan kekebalan tahan tubuh, membantu penyembuhan penyakit, membantu memperbaiki emosional dan depresi, memperbaiki postur tak sehat. Selanjutnya itu ada terapi Reiki. Reiki ini dari Jepang. Dia ini teknik pengobatan alternatif dilakukan dengan meletakkan telapak tangan di tubuh pasien untuk menyalurkan energi yang disebut kekuatan hidup. Manfaat yang didapat itu tubuh lebih segar dan pikiran lebih jernih, terus tidurnya lebih nyenyak, merasa lebih rileks, dan sakit kepala hilang. Lalu yang terakhir itu ada terapi magnet. Terapi magnet ini manfaatnya ada merangsang kinerja fungsi saraf otonom, mengurangi rasa sakit dan peradangan, membantu memperlancar aliran darah, melancarkan distribusi oksigen ke setiap jaringan tubuh, melancarkan saraf-saraf dan otot tubuh. Cara kerja dari terapi ini biasanya ada beberapa magnet yang ditaruh di atas tubuh pasien. Nah, gimana teman-teman pelajaran hari ini? Makin luas kan wawasannya? Saya yakin teman-teman semua mengerti ya. Terima kasih telah menyaksikan.